Belajar tentang struktur dan fungsi pada tumbuhan. Tepatnya, kita akan belajar tentang struktur anatomi dari akar, batang, dan daun. Nah, kita mulai dari akar dulu ya. Kalian tahu bahwa akar itu ada dari tanaman monokotil dengan tanaman dikotil itu berbeda. Nah, apakah secara anatomis akar monokotil dengan akar dikotil sama atau berbeda? Nah, kita sekarang akan belajar tentang anatomi akar. Nah, di sebelah kanan saya ini adalah tanaman dikotil, dan di sebelah kiri saya yang ini adalah akar monokotil. Perhatikan, anatomi akar monokotil dengan dikotil sama atau berbeda ya? Nah, kita lihat, kita cari persamaan dan perbedaannya. Nah, di tanaman monokotil epidermis ada, sama-sama ada. Ini epidermisnya di paling pinggir ya. Ini epidermisnya ya, ini yang di paling pinggir ini. Kemudian korteksnya ada. Kemudian ada endodermis. Ya. Kemudian ada perisikel ada. Kemudian ada floem primer dan xilem primer. Yang tidak ada adalah jaringan empulur. Sedangkan pada akar dikotil, ini adalah akar dikotil, yang di bagian tengah dari akar itu adalah xilem, yaitu organ pengangkut yang berfungsi untuk mengangkut air dan zat hara ke daun. Nah, ini adalah dari penampang melintang tanaman monokotil tadi yang diperbesar. Jadi epidermis, korteks, endodermis, perisikel, floem primer, xilem primer, dan empulur. Selanjutnya, ini adalah penampang melintang dari tanaman atau akar dikotil. Jadi kita lihat dari akar dikotil ini, di bagian tengah ini adalah xilem. Kemudian di antara xilem ini ada floem. Jadi floem ini terletak di antara xilem. Nah, selanjutnya ada bagian endodermis. Kemudian korteks. Jadi pengangkutan air dari akar, mulai dari bulu akar nanti diangkut hingga nyampe kepada xilem melalui apoplas dan simpas yang tentunya sudah dipelajari pada slide sebelumnya. Oke, sekarang kita akan belajar tentang jaringan pada akar. Ada epidermis, ada korteks. Pada korteks ini terdapat parenkim, terdapat kolenkim dan sklerenkim sebagai penguat, terdapat aerenkim tempat penyimpanan udara khusus untuk tanaman tertentu. Ada endodermis, perisikel, sistem pembuluh angkut yaitu xilem dan floem. Oke. Penampang melintang akar monokotil sudah kita pelajari. Selanjutnya kita akan belajar tentang perkembangan meristem primer pada monokotil dan dikotil. Pada monokotil, protoderm itu akan berkembang menjadi derivat dan epidermis dan derivatnya. Protoderma pada tanaman dikotil itu akan berkembang menjadi epidermis dan derivatnya juga. Sedangkan meristem dasar pada tanaman monokotil dan dikotil sama, mereka akan berkembang membentuk daerah korteks, jaringan-jaringan penyusun korteks, parenkim, kolenkim, sklerenkim. Nah, itu akan dibentuk dari meristem dasar. Sedangkan prokambium pada tanaman monokotil itu akan membentuk xilem dan floem primer. Sedangkan pada tanaman dikotil, selain floem dan xilem primer juga akan membentuk kambium. Jadi ini yang tidak dijumpai pada tanaman monokotil. Tanaman dikotil punya kambium untuk perkembangan sekunder mereka, yaitu memperbesar batang dan akar. Fungsi akar adalah sebagai organ penyerap air dan hara dari dalam tanah menuju seluruh tubuh, juga sebagai penyokong tumbuh-tumbuhan. Dan ada juga loh yang berkembang sebagai organ fotosintetik. Karena apa? Karena akar ini memiliki klorofil. Hanya sebagian akar yang memiliki fotosintetik, yaitu karena dia muncul di permukaan tanah dan mempunyai klorofil. Ada juga yang berperan sebagai organ reproduktif, contohnya pada sukun. Dan ada juga yang berperan sebagai penimbun, contohnya pada ketela pohon. Nah, perkembangan akar ini yang tadi, ini di meristem apikal yang merupakan meristem pucuk dari tanaman. Meristem apikal ini ada bagian protoderm, meristem dasar, sama prokambium.
Sistem dasar akan membentuk korteks dan empulur, protoderm itu membentuk epidermis, trokambium itu membentuk floem dan primer silem primer, kemudian vesikel yang akan membentuk kambium vaskular, kambium gabus. Nah, kambium vaskular atau kambium pembuluh ini nanti akan membentuk silem dan floem sekunder yang membentuk lingkaran tahu. Nah, pada batang kita akan belajar tentang struktur primer, struktur sekunder, fungsi dan perkembangannya. Oke, sekarang struktur primer batang tersusun atas jaringan primer. Jaringan primer ini adalah jaringan yang berasal dari mesostel primer, sama seperti protoderm, trokambium, dan mesostel dasar yang telah dibahas sebelumnya. Nah, secara anatomis nih kita akan bandingkan batang monokotil dan batang dikotil. Di sebelah kanan itu adalah batang di monokotilnya. Ini monokotil, yang ini adalah dikotil. Nah, kita lihat perbedaannya antara batang monokotil dengan dikotil. Yang pertama itu akan tampak jelas bahwa berkas pembuluh angkut. Jadi ini berkas pembuluh angkut. Jadi berkas pembuluh angkut itu tersebar pada batang monokotil. Sedangkan berkas pembuluh angkut pada batang dikotil itu adalah tipenya kolateral terbuka. Artinya floem di luar, silem di dalam, di sebelah dalam. Di antara floem dengan silem terdapat kambium. Sedangkan pada tanaman monokotil, floemnya di luar, silem di dalam, dan di antara floem dengan silem tidak terdapat kambium. Nah, sama, dari luar ada epidermis juga, ada korteks juga di monokotil, cuman bedanya di berkas pembuluh angkut. Selain itu juga terdapat empulur. Sehingga sepertinya pada berkas pembuluh angkut ini terdapat di tengah-tengah empulur atau menyebar di empulur seperti itu. Padahal di situ ada juga jaringan korteks loh ya. Nah, fungsi batang apa? Kita tahu batang itu adalah organ penyalur pendistribusian air dan hara dari tanah ke seluruh tumbuh-tumbuhan. Jadi pasti melewati batang. Begitupun yang hasil fotosintesis itu akan didistribusikan dari daun ke seluruh tumbuh-tumbuhan juga lewat batang. Nah, sebagai organ fotosintetik, jadi ada sebagian batang yang memiliki klorofil. Ada juga yang sebagai organ reproduktif, contohnya ketela pohon, kemudian pada kentang, pada wortel yang merupakan umbi dari batang. Dan sebagai organ penimbun atau penyimpan, seperti juga wortel dengan kentang merupakan organ penimbun. Nah, sekarang kita akan belajar tentang struktur anatomi daun. Nah, perhatikan struktur anatomi daun. Berbeda dengan akar, dengan batang, permukaan epidermis itu ada dua. Jadi epidermis atas dan epidermis bawah. Dan biasanya pada epidermis bawah itu terdapat stomata. Walaupun tidak menutup kemungkinan pada epidermis atas juga bisa juga terdapat stomata. Nah, stomata ini atau epidermis atas umumnya dilapisi oleh lapisan lilin yang namanya kutikula. Kemudian ada jaringan yang mirip pagar warna hijau, ini namanya parenkim palisade atau sel mesofil palisade. Kenapa disebut mesofil? Jadi jaringan yang terletak di antara epidermis atas dan bawah ini adalah jaringan mesofil yang pada tanaman dikotil itu sudah terdiferensiasi. Oke, kita akan belajar struktur umum dari anatomi daun. Epidermis ada dua, atas dengan bawah, adaksial atau abaksial. Mesofil itu terdiri atas jaringan parenkim yang di dalamnya terdapat klorofil. Kemudian ada jaringan pengangkut di dalam berkas pembuluh angkut namanya silem dan floem. Nah, ini kita akan bahas ini yang tadi ya. Ada kutikula, epidermis atas berfungsi untuk melindungi, mesofil palisade yang berbentuk seperti pagar berfungsi untuk fotosintesis. Kemudian ada jaringan spons, yaitu mesofil spons itu adalah juga terdapat klorofil, cuman sel-selnya itu masih banyak ruang antar sel. Sedangkan jaringan palisade mirip seperti pagar yang sangat rapat dan di dalamnya terdapat klorofil, sehingga pada daerah mesofil ini tempat terjadinya fotosintesis. Sedangkan pada berkas pembuluh angkut yaitu ada silem, ada floem, ini tidak mengandung klorofil. Nah, stomata bisa terdapat di bagian luar, di bagian bawah dari epidermis maupun epidermis bagian atas. Nah, bagaimana dengan daun monokotil? Daun monokotil umumnya masih belum terdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan spons atau jaringan bunga karang.
Jadi namanya cukup mesofil saja. Jadi jaringan yang terletak di antara epidermis atas dengan bawah. Sama juga dilapisi oleh lapisan lilin atau kutikula. Kemudian ada epidermis atas, kemudian di bawah ada epidermis bawah. Di epidermis atas ataupun bawah bisa terdapat stomata. Nah, ini pada daun. Pada daun monokotil ada jaringan epidermisnya yang terdiferensiasi menjadi sel tipas. Jadi kalau ada yang berbentuk seperti ini, kemudian mesofilnya belum terdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan bunga karang, untuk bisa dipastikan itu adalah daun monokotil. Nah, tanaman itu kan ada tanaman C3 dengan C4. Nah, apakah daun anatomi daun C3 dengan C4 itu berbeda atau sama? Perbedaannya di sini pada C4 itu bagian diabetes pengangkutnya itu mengandung klorofil, sehingga pada C4 fotosintesis itu tidak hanya terjadi di mesofil tapi juga terjadi di berkas pembuluh angkut. Nah, fungsi daun kita sudah tahu ya. Karena daun itu mengandung klorofil, maka daun merupakan organ fotosintetik yang utama. Kemudian organ respiratori karena terdapat stomata sehingga oksigen dan CO2 bisa lewat melalui stomata. Sebagai organ transpirasi, penguapan air bisa berlangsung lewat daun. Ada yang berperan sebagai organ reproduksi, contohnya pada tanaman cucur bebek. Ada juga yang berperan dalam penyimpan dan pelindung makanan, sehingga ada juga daun-daunan yang bisa dimakan dan dikonsumsi oleh manusia. Terima kasih. Demikian penjelasan tentang anatomi akar, batang, dan daun. Jika ada yang masih belum mengerti atau belum paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.